yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Welcome to your channel Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Saat ini saya ingin berbagi dialektika imajinasi tentang Bung Karno dan keluarga-keluarga dan pengikut-pengikutnya. Sejak saya mulai dewasa, karena saya seringkali membaca buku-buku tentang Bung Karno yang ada di perpustakaan orang tua saya, sampai pada satu saat saya membuat satu artikel untuk surat kabar. Saya lupa judulnya, tetapi mungkin itu yang tidak disukai oleh orang tua saya karena mungkin berlebihan. Sehingga katanya, kata ibu saya, naskah saya itu disobek-sobek sama orang tua saya, sama bapak saya. Begini, saya ingin review ya, bahwa sosok seorang Bung Karno itu pada zamannya memang dia itu cemerlang dalam baik pemikiran, ideologi, dan perjuangannya. Sosok intelektualnya tampak di dalam tulisan-tulisannya, di dalam pidato-pidatonya, dan di dalam pemikiran-pemikirannya itu. Sampai kemudian, karena mungkin pengaruh dari lingkungan di mana dia berada, situasi pada saat itu, guru-guru yang pernah mengajarinya, lahirlah apa yang kita kenal dengan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini adalah pikiran yang pada saat itu pun booming, karena bisa-bisanya ia menyatukan agama dan komunisme. Tapi terlepas dari itu semua, kepiawaian Bung Karno ya di dalam menyampaikan pikiran-pikiran tentang nasionalisme hampir tak ada yang bisa mengalahkan. Pun soal agama, mungkin karena gurunya seperti H.O.S. Cokroaminoto, Kiai Haji Hasan, terlahir dan terucap dari pikiran-pikiran Bung Karno pada saat dia menyatakan di dalam berbagai kesempatan tentang al-Islam. Luar biasa sekali. Surat-suratnya kepada Hasan yang mengkritik antara lain soal kemusyrikan. Mungkin karena dari H.O.S. Cokroaminoto yang program azasnya mengatakan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Itu ada pada pikiran Bung Karno. Nah, terlepas dari itu semua soal komunisme, karena ini mungkin satu ajaran, dianggap sebagai satu ajaran oleh Bung Karno, satu faham, suatu ism, ya dia sampai mengatakan bahwa jiwa saya, roh saya adalah Marxisme. Marxisme dalam pikiran beliau mungkin karena soal social justice saja, ala komunisme. Tapi persoalan kemudian adalah pikiran-pikiran Bung Karno, ideologi Bung Karno, semangat Bung Karno, dan seterusnya itu menjadi ajaran khusus kepada para pengikut-pengikutnya kemudian, kepada para keluarganya kemudian. Nah, yang menonjol adalah dari para pengikut-pengikutnya, ya, justru soal A-nya hilang, semangat nasionalismenya menggebu, semangat komunismenya. Lihat, kita bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran Ibu Mega atas pidatonya seperti ini. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Kemudian kita bisa mengetahui wawasan keagamaannya dari pidato putrinya seperti ini. Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Jadi sekali lagi ya, ajaran Bung Karno yang hilang itu adalah agama, nasionalis,
dan komunisme tetap masih utuh. Ajaran Bung Karno yang hilang dari para pengikut-pengikutnya, ya, itu adalah soal agama. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Padahal ajaran komunisme itu, ya, sudah ada legal standingnya berupa TAP MPR melarang organisasi partai politik PKI dan ajaran-ajarannya. Jadi kalau paham bahwa TAP MPR itu selevel Undang-Undang Dasar, maka tidak ada celah setitik pun sejatinya untuk bisa menghidupkan kembali paham dan ajaran komunisme, termasuk organisasi partai politiknya. Itu saja. Wassalam.